Oke teman-teman, kembali lagi di channel Ahmad Rohim. Pada kesempatan hari ini saya berhadapan dengan pengusaha properti juga, ini developer juga. Ya, mudah Mas Ian, ya, mudah banget ya. Dan sama-sama ex-bank. Wow, keren ini teman-teman ya. Kebetulan ex-banknya itu sama-sama dengan saya, alumni BNI teman-teman. Ya, ini Mas Pandu. Ya. Siap. Kenalkan diri Mas Pandu. Ya, perkenalkan, nama saya Pandu Satrio Nugroho. Saya selaku pengembang perumahan salah satu di Kabupaten Jember yang notabene kita juga baru berangkat. Saya baru berangkat jadi pengembang mulai tahun 2018. Mengawali itu ya sampai tahun ini, eksis sampai tahun ini dengan perkembangan yang cukup lumayan. Yang lagi running sekarang di perumahan kita ini di Keraton Residen. Kalau mau review di sini monggo silahkan, mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman pengembang yang lain, Mas Rohim dan teman-teman yang lain mungkin bisa sharing ilmu di sini. Jadi apa yang dibutuhkan, info apapun bisa saya infokan seperti itu. Ya, alhamdulillah. Ini keren teman-teman. Mas Pandu ini salah satu senior saya dulu ya di BNI, sama-sama di PBA waktu itu ya. Apa namanya, salesnya tabungan funding ya. Cuma yang menjadi beda itu Mas Pandu itu 2018 sudah jadi developer, Baru masih di BNI. Iya, waktu itu dua pekerjaan bersamaan sampai tahun berapa lisen Mas? tahun 2022. 2022. Wih, berarti 2018, 2019, 2020. Awal 2023. Awal 2023 ya. Awal Berarti 2023. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Anggap 5 tahun lah. 5 tahun beliau double job. Itu top chair ya. Bisa bagi dua pekerjaan yang sangat pressure-nya tinggi gitu. Kalau saya kan resign BNI 2019, baru ke developer, yang benar-benar fokus full ke developer. Itu teman-teman. Cuman akhirnya nyerah. Ya Karena nggak sanggup ternyata cukup melelahkan. Jadi harus pilih salah satu. Ya, siap. itu intinya. Oke, teman-teman. Mantap Mas Rohim ini. Iya. Ini kita banyak yang mau kita tanyakan teman-teman ke Mas Pandu ya. Siap. Mas. Yang sekiranya mau sharing, monggo saya ini welcome kok. Apa yang mau dibutuhkan, siap. pasti saya jawab. Gitu. Oke. Mas Pandu, pertama kali proyek perumahan itu di mana Mas Pandu? Ada di sini, kebetulan lokasinya ini tadi masih naik ke atas, ada di sebelah kiri jalan, pas berdempetan dengan tanahnya PDAM. Nah, itu kita running mulai 2018, namanya Kebon Agung Residen. Cuman di situ tidak banyak, hanya jadi 38 unit. Nah, seolah jadi klaster 38 unit. Mau pengembangan di situ sudah susah karena lahannya konturnya terlalu turun, akhirnya kita geser ke sini. Oke. Nah, waktu itu ada penawaran ke sini, cocok. Nah, mulai progres kita di sini. Iya. Ini awal setelah Covid kayaknya di sini. 2022. Iya, 21 apa ya? 2021 itu kita mulai progres di sini. Seperti itu. Ya bertahap sih. Kecil, tambah lagi sampai sekarang sudah jalan di fase 3, di tahap 3 kita. Iya. Nah, tahap 3 ini alhamdulillah penjualan juga cukup signifikan di luar ekspektasi saya juga. Dibantu sama semua marketing agency kita yang jualannya juga cukup cepat. Intinya kalau kita punya produk bagus ya kita harus bisa jual. Ya jangan sampai kita punya produk bagus kita nggak bisa jual. Nah, pesaing kita juga cukup bagus, jadi kita harus fighting di sini, harus tarung betul-betul. Iya. Itu gimana ceritanya pertama kali Mas Pandu kerja di bank? Kan wis enak sebenarnya ya. Kerja di bank wis enak. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Apalagi di bagian sales ya. Belakang ya. Kenapa kok bisa melangkah ke developer waktu itu? Mengingat sejarah lalu ya, saya ex
dari bank BUMN, salah satu bank BUMN yang notabene menjadi salah satu bank utama KPR. Ya itulah, pasti teman-teman juga tahu semua. Saya ex itu dan berpikir waktu itu kenapa kok kita tidak berani mulai, karena kita semua tahu alurnya, alur perizinan dan semua hal kita paham untuk KPR. Jadi akhirnya saya beranikan diri, meskipun waktu itu sudah pindah ke bank BUMN yang lain, baru kita mulai dari situ. Nah, karena kita sudah paham alur dan ilmunya, makanya kita beranikan diri untuk coba di bisnis properti ini. Itu awalnya sih seperti itu simpelnya. Nah, gitu. Jadi sampai hari ini. Akhirnya pekerjaan saya di bank saya lepas seperti itu. Karena memang ada banyak pertimbangan, banyak hal lah intinya. Jadi makanya saya tinggalkan, saya fokus di sini seperti itu. Ilmunya, berarti ilmunya banyak dapat dari bank ya Mas? Ya, memang belajarnya di situ. Ya, kita tidak bisa, dipungkiri lah. Ya, kita bisa pinter di developer karena bank juga ya. Ya, kita betul. Terima kasih ya Bang ya. Berarti jas merah lah, jangan pernah melupakan sejarah. Iya, betul. Kita pernah belajar di situ, jadi ya tetap kita harus hormati. Iya, siap. Terus memutuskan ada lagi? Ayo, apa ini? Tak jawab semua. Masih panjang ini kita. Siap, santai. Memutuskan untuk resign itu kenapa kemarin Mas? KO saya. Saya sakit ya, saya sudah tidak mampu ternyata. Dengan kita sadari semakin tahun pola kerja dan tekanan kerja semakin tinggi, tuntutan semakin tinggi, ternyata saya sudah tidak mampu, jadi akhirnya saya putuskan berhenti. Intinya itu ya memang mengganggu kesehatan, tapi ya alhamdulillah sekarang juga sudah baik-baik saja, sudah enak. Jadi tinggal fokus di sini, kita mengembangkan apa yang ada, intinya begitu. Kita nggak perlu menyesali yang kemarin, ya sudahlah, kita fokus sama yang ada sekarang. Jadi intinya seperti itu. Bedanya kerja di bank sama developer atau full usaha atau bisnis ini apa bedanya? Sebetulnya sama-sama pusing ya, sama-sama pusing sebetulnya. Cuman karena mungkin ada hal yang berbeda dari sisi tekanan, kita tidak banyak pressure, jadi kita bisa berpikir dengan lebih jernih apa yang akan kita kerjakan ke depan. Jadi kita fokus mau ngapain ini lebih tertata seperti itu. Jadi ketika kita kemarin di tempat yang lama, di pekerjaan kita yang lama, kita memang fokus. Nah, cuman kadang tekanan-tekanan yang cukup tinggi itu ya sedikit tidak bisa membuat kita berpikir jernih, intinya begitu. Sampai saya putuskan berhenti, ya itu intinya. Jadi kalau ditanya apa enak dan tidak enaknya, ya sebetulnya orang bilang sawang sinawang sih. Ya sama-sama namanya kerja ya, sama-sama capek. Jadi intinya kita fokus teman-teman. Fokus. Jadi intisari atau himanya itu setelah memutuskan untuk pilih salah satu dari dua tadi itu, Mas Pandu lebih fokus untuk ke bisnis. Iya. Dan lebih jernih untuk berpikir ya. Iya, betul. Sekarang sudah pengembangan berapa hektar atau berapa unit? Waduh, rahasia perusahaan itu. Jangan apa-apa, saya bongkar di sini ya. Kalau awal dulu ini kan fase 1 hanya jadi 36 unit. Nah, terus kita bertahap ke tahap kedua, fase 2 jadi 68 unit aktif. Nah, di tahap ketiga alhamdulillah tambah lagi jadi 109 unit. Total atau nambah itu? Tambah. Oh, nambah. Jadi nambah. Jadi fase 1 36. Fase 2 ini jadi 68 unit. Fase 3 jadi 109 unit. Nah, kita puncaknya di fase 4. Nah, ini ada 292 unit. Wih, mantap. Nah, itu hanya sebagian kecil dari
apa ya, dari proses ini. Jadi masih ada ini lagi apa? Oh iya. Ada surprise lagi nanti. Oh siap. Mau ada kejutan lagi teman-teman Jember ya, teman-teman Jember. Iya, enggak. Tunggu kedatangan apa namanya? Udah keraton ya? Keraton Residen. Oh keraton residen. Kita ada project komersil tapi belum running, namanya Dekayangan. Dekayangan. Kenapa kok pilih nama-nama kerajaan ya? Nama saya ini Pandu, ya, bapaknya Pandawa ya. Tokoh wayang yang begitu terkenal ya. Jangan sampai kalian nggak tahu ya. Iya. Ya, enggak sih, sebetulnya ya. Iya sih ada hubungannya ya, karena Iya. namanya juga Arjuna Muda ya. Arjuna itu anaknya Pandawa, nah makanya saling berkaitan sebetulnya. Iya. Value di situ. Secara tidak langsung, intinya begitu. Jadi Oke, mantap. insya Allah membawa berkah dan rezeki buat Amin. sekitar dan buat semua. Amin. Intinya begitu. Oke, siap. Sebenarnya Ini mantap kan? total berapa hektar total Kak, yang sudah clear ini Mas Mandu? Belum yang akan datang nanti yang sudah clear ini. Oh, yang sudah clear yang tahap 4 ini aja sih. Iya. Perizinan sudah 50% selesai, progres pembebasan lahan juga hampir 100% selesai. 2,5 hektar ya tadi ya? 3 Oh, 3 hektar. 3 hektar. 3 hektar. Mantap. Jadi karena proses izin itu untuk daerah maksimal kan 3 hektar. Nah, makanya kita bertahap 3 hektar dulu, nanti 3 hektar yang lagi. Nah, kalau ditanya totalnya berapa, ya surprise nanti itu Iya. sama. Terus ini Mas Pandu, biasanya di masyarakat ya, di Ya. umum itu biasanya orang lihat developer itu duit akeh ya, sugi-sugi. Ya kita penasaran juga, saya juga developer juga penasaran nih Mas Pandu. Mas Pandu awal-awal dulu itu sebenarnya bangun perumahan itu duit apa Mas Pandu? Uang tabungan, Mas. Uang tabungan, ya apa yang bisa dijadikan uang waktu itu jadikan uang ya. Mantap. Ya, karena ada sesuatu hal yang kita kejar dengan harapan itu bisa menjadi jauh lebih baik. Waktu itu ya yang ada ya kita jual dulu untuk memang pengembangan usaha. Punyanya mobil ya tak jual waktu itu. Iya. Itu mobil oleh toko bank ya? Oh iya. Iya. Nyelengin toko bank. Iya. Ya banyak hal lah yang dilakukan, termasuk ngajukan kredit, ya program pemerintah kita lakukan. Oke. Ya bertahap memang. Intinya pelan. sebenarnya nggak butuh uang banyak Mas awalnya. Ini Awalnya ya. karena Atau emang sudah awalnya emang dari orang tua uangnya sudah banyak ya? kalau orang tua ini banyak supportnya dari doa. Dari doa ya. Ya itu memang kenyataannya kita ngawali sendiri dari nol. Kita dengan ada rekan saya sudah anggap kakak saya sendiri. Terbaik pokoknya wis, orang paling luar biasa yang tak kenal. Mantap. Namanya Mas Arfrian. Dia sudah kayak kakakku sendiri. Ya aku sendiri juga tidak punya saudara. Ketika ketemu Mas ini memang rekan lama di bank BUMN yang dulu. Beliau ini rekan kerja lama. Oh sama-sama ex-bank juga ya? Oh, beliau masih aktif. Oh sampai sekarang? Aktif. Istimewa. Masih di bank KPR terbesar di Indonesia itu. Ya kita rekanan akhirnya bisa kerja bareng ya. Dia tak anggap apa ya saudara sendiri, kakakku lah ya. Jadi terbaik pokoknya. Berarti kolaborasi ya? Iya, kolaborasi sama Mas Arfian. Iya. Ya itulah. Oke. Mungkin bisa ngasih tips dan trik untuk teman-teman yang pengen ya memulai usaha atau mulai bisnis ini Mas Pandu. Memulai usaha itu tidak harus kita memiliki modal besar. Kadang punya modal besar pun bingung ini mau diapakan. Yang pertama adalah dicoba, dikerjakan. Karena kalau kita nggak mengerjakan itu, kita nggak akan pernah tahu hasilnya seperti apa, ya toh. Memang semua hal harus dipikirkan, mitigasi resikonya harus dihitung. Nah, tapi kalau kita hanya berhitung di atas kertas, kita hanya berpikir, oh begini begitu tanpa action jelas, ya itu hanya akan jadi angan-angan, jadi cita-cita. Mantap. Jadi memulai sesuatu itu dari hal kecil,
ya langkah kecil itu berarti daripada langkah besar tapi berhenti. Oke? Jadi pelan tapi pasti, pelan tapi nggak berhenti. Ya, kita pelan tapi kita nggak berhenti. Nggak perlu kenceng, buru-buruan ke garis finish, nggak perlu. Kita itu punya timeline-nya masing-masing. Jadi kita kerjakan memang yang kita inginkan, coba terus ya, coba terus. Memang harus action. Kalau nggak action, ya kita nggak akan pernah tahu hasilnya. Intinya begitu. Oke, mantap. Itu teman-teman, tipsnya langsung dari owner langsung dari PT Arjuna Muda Property. Arjuna Muda Property. Iya Mas Pandu. Suka dukanya Mas Pandu. Ada dua ini ceritanya teman-teman. Karena dua zona ini ya. Zona di saat Mas Pandu double job ya, BNI dan pengembang. Terus yang kedua full time fokus sama pengembang. Suka dukanya apa Mas Pandu? Kadang kangen dengan masa-masa hektiknya waktu masih di perbankan. Kadang kangen itu, cuman ketika kemarin kondisinya begitu ya akhirnya jadi pilihan terbaik berhenti. Ya sudah, pilihannya berhenti. Ya menjadi duka juga sebetulnya, pilihan berat ketika aku memutuskan berhenti itu, gejolak. Cuman ya fokus ini susah memang ya, susah sekali. Waktu itu dukanya adalah ketika kita baru progres perumahan ini, dalam 1 tahun itu hanya bisa jual 8 unit. Aduh, bayangkan ya. Pas kapan misalnya? Dulu sebelum berhenti saya. Jadi waktu masih membagi waktu itu memang susah sekali sebetulnya. Karena waktu itu nggak ada pilihan lain, tetap harus jalan 2 karena banyak hal yang harus dilakukan. Tanggung jawabnya cukup besar. Cuman kenyataannya kita nggak bisa fokus. Dalam 1 tahun itu hanya mampu jual 8 unit dan itu sangat menyakitkan. Nah, cuman ketika kita fokus, aku berhenti waktu itu 1 bulan bisa goal, bisa jual 50 unit 1 bulan. Nah, itu hasilnya kalau fokus. Ya, hasilnya fokus. Kalau suka dukanya ya macam-macam, warna-warni. Ya, tapi memang gitu ya. Memang kerja di bank sebenarnya seru banget ya. Seru banget. Itu yang nggak bisa dihilangkan sampai sekarang. Iya, sampai sekarang kadang masih kangen ya suasana ketemu. Cuman ya harus ditinggalkan, memang harus, ya itulah perih. Kenapa begitu ya? Karena apalagi ketika ingat perjuangan dapetin itu susah sekali. Iya, berapa orang dulu waktu rekrutmen di bank yang terakhir? Aku itu inget ya, nomor urutku itu 1083. Akhirnya 1083. Dan pendaftar waktu itu 8.000 lebih. Betul. Yang diambil itu 80 orang. Waktu itu rekrutmen itu. Ya, kalau ingat masa itu sampai terakhir pengabdian hampir 9 tahun, ya cukup ya eman sebetulnya, tapi ya sudah. Iya. Hikmahnya sekarang hikmahnya sekarang berusaha lebih baik, intinya begitu. Iya. Hampir sama. Saya dulu itu Mas Pandu. Karena kita dari tempat yang sama. Iya, saya dulu itu yang melamar waktu totalnya 9.000-an waktu itu. Ya. Iya. Saya di saat itu yang diterima satu angkatan nggak sampai 190 sekian itu saya. 2016. Akhir 2015 lah itu. Nah, Mas Pandu pengalamannya 9 tahun di bank yang terakhir ya. Iya. Ya, saya cuma 4 tahun teman-teman. Iya. Dan aku juga ada, ya mohon maaf kalau ada sesuatu ketika aku pergi pun kurang menyenangkan ya. Saya juga banyak salah sebetulnya. Ya intinya tetap berusaha diperbaiki. Oke. Tapi insya Allah bisa dimaklumi Mas Pandu. Karena memang kondisi kesehatan nggak bisa ditolerir, memang nggak bisa diduakan lah ibaratnya. Harus benar-benar harus menjadi prioritas utama itu kesehatan itu. Kalau kita menerobos
kesehatan kita paksakan malah menjadi chaos sendiri itu Mas Pandu. Iya. Saya setuju. Pilihan itu saya setuju dan memang harus kita pilih kesehatan memang. Oh ya, tadi ada yang belum dijawab tadi. Oh iya. Orang katanya banyak duit jadi. Oh iya. Oh Gimana, itu gimana? baru ingat tahu. Iya, iya. Dilihat banyak duit tapi nggak dilihat banyak utangnya soalnya. Kelihatannya Emang muter ya? hanya muter. Karena utangnya di belakang M. Ya. Ya, Betul. itu. Ya sebetulnya apapun itu harus disyukuri. Disyukuri Nggak alhamdulillah. akan ada habisnya kalau ngelihat orang lain. Mm-mm. Jadi gimana caranya kita bisa seperti mereka? Ya, ya kamu harus gerak kan gitu. Mm-mm. Mm-mm, betul. Jangan hanya dibayangkan, ya harus diperjuangkan. Bedanya itu kalau menurut saya ini, kalau pengusaha misalkan nih jualan bakso ya, mungkin yang diputar uangnya sekitar 500 sampai 1 juta, yang gerobakan keliling itu ya, sampai 1 juta lah maksimal. Nah, kalau developer karena yang dijual itu rumahnya sudah ratusan juta ya, orang yang diputar juga lebih dari itu, berkali-kali lipatnya itu. Bedanya itu teman. Tapi mau ya sini, semuanya uangnya muter. Ya, Gitu terus. Cuma kita yang harus bisa pandai-pandai memutar dan manage itu semuanya. Yes. Apa yang bisa diambil hikmah Mas Pandu? Ilmu dari bank yang sangat berkesan bagi Mas Pandu yang bisa diterapkan di bisnis. Yang paling utama adalah kembali lagi konsepnya kita berbisnis itu adalah jualan sebetulnya. Nah, kebetulan aku di bank itu mulai awal sampai terakhir pekerjaannya jualan. Jadi di sini pun juga jualan rumah. Jadi dulu kita di bank itu jualan barang tak terlihat. Itu pun bisa. Kita jual jasa. Nah, kita jual obligasi, jual asuransi, jual ya macam-macam. Deposito. Kalau sekarang kita jual produk bagus yang barangnya kelihatan, ya harus jauh lebih bisa dong kan, ada barangnya. Nah intinya itu. Kalau hikmah yang tak ambil adalah ya terima kasih banyak, belajarku terkait marketing ini luar biasa di bank ya. Karena kuncinya bisnis apapun itu kita jualan. Kalau kamu sudah bisa menjual sesuatu, kamu bisa menjual apapun, sudah selesai masalahmu. Tapi kalau kamu nggak bisa ngejual itu, ya nggak akan selesai masalah. Iya betul. Intinya itu. Jadi hikmahnya adalah belajarku di bank itu luar biasa terkait marketing, public speaking, cara deketi orang, cara ngomong, ya terus apa ya, gestur, macam-macam lah. Ya semua itu kita pelajari di tempat kita yang lama. Oke. Gitu. Itu teman-teman. Jadi clue ya, intisari dari yang disampaikan Mas Pandu tadi itu intinya di saat kita masih di tempat orang ya, kita harus maksimal mungkin manfaatkan itu. Ya. Saya tuh khususnya, saya yakin ya, aku yakin insya Allah di saat kita berhasil di tempat itu, apapun tantangannya, apapun challenge-nya, apapun yang dijual, meskipun produknya itu nggak menjual, tapi kita bisa jual itu, insya Allah kita mentas, kita membuka usaha sendiri, bisnis sendiri, insya Allah juga akan berhasil. Ya. Tapi kalau kita bekerja di tempat orang lain, ya itu ogah-ogahan, nggak maksimal, terus perhitungan, insya Allah kalau saat kita buka perusahaan sendiri, bisnis sendiri, nggak akan jalan. Sama, ya pasti hasilnya ogah-ogahan, kayak jalan tuh Mas Andi. Iya betul. Jadi meskipun kerja dimanapun, jadi karyawan jangan pernah merasa jadi karyawan aja, ya wis seenaknya, nggak begitu gitu. Betul. Ya karena aku juga pernah mengejar sesuatu di level tertentu ya, memang itu butuh effort, butuh perjuangan keras. Jadi kita kerja itu nggak ngelihat jam, kita masuk jam berapa, pulang jam berapa, itu sudah kita lakukan bertahun-tahun. Jadi dimanapun ya intinya jangan malas, karena kalau malas tuh nggak ada obatnya. Betul. Jadi kalau malas dimanapun ya sudah akan tetap seperti itu. Nggak wes iku wes. Iya. Gimana? Karakter soalnya. Betul. Ya. Oke. Dimanapun kita harus baik lah, dan memang harus bekerja keras dimanapun.
selain itu juga attitude dan kejujuran teman-teman itu Iya. juga itu. Ya, itu sih. Ya. Oke. Harus jujur lah, itu yang paling utama. Oke. Mas, ini produknya yang dijual di apa namanya Keraton Residen ini full subsidi atau ada komersilnya, Mas? Kalau di sini kita memang buat kawasan untuk subsidi full. Nah, dengan fasilitas yang tidak seperti subsidi. Nah, dari gate-nya juga sudah bisa dilihat, akses jalannya aspal. Cuman untuk di jalan perumahan ini tetap pakai paving, dengan row jalan kita buat lebar banget. Tiap row blok itu kita jalannya 7 meter loh. Wih, Kita 7 meter, buatkan 7 meter karena biar nyaman. Dengan kualitas bangunan yang saya rasa terbaik di kelasnya. Kalau aku bilang kelas subsidi ini, insya Allah aku berani bilang punya aku paling bagus. Iya. Jadi insya Allah para user yang beli rumah di sini itu tidak akan pernah merasakan kekecewaan. Ya, karena kita berangkat dari dari pembeli rumah subsidi juga. Iya. Jadi berangkatnya kita juga bukan warisan dari orang tua jadi developer tidak. Jadi kita memang merintis dari bawah. Jadi kita tahu apa yang dibutuhkan sama orang. Apalagi baru punya rumah pertama dengan harapan bagus. Ya, insya Allah kita berikan yang terbaik. Kualitas nomor 1 berarti ya? Kualitas nomor 1. Kualitas dan tetap ya kita Fasum perhatikan. Iya, kenyamanan konsumen. Kenyamanan. Kita berikan yang terbaik. Berarti mayoritas atau dominan subsidi ya di sini ya? Subsidi. Kalau di sini subsidi. Full. Alamatnya nih di alamat apa, Mas Pandu? Ini Jalan Ikan Kakap. Kalau Ancer-Ancer ini gampang sih ya. Jalan Ikan Kakap, belakang Kelurahan Kebon Agung. Sudah selesai. Kecamatan Lambi Uji. Oh enggak, kalau kecamatan Kaliwates, ini kecamatan kota. Iya, kecamatan kota Jember, Kaliwates loh sini. Mantap. Jadi akses mau kemanapun sini dekat, mau ke Lipo, mau ke alun-alun, mau ke pusat keramaian pun di sini tuh paling dekat. Tinggal turun, tidak di lampu merah bro, langsung. Jadi aksesnya mudah di kecamatan kota, di tengah kota. Subsidi kualitasnya kayak rumah komersil. Istimewa. Tuh. Jadi monggo bagi yang mau cari rumah ya, merapat ke sini. Oke, siap. Nanti kita nggak apa-apa, aku promosi. Nggak apa-apa. Nanti kita spill foto dan video perumahannya nanti teman-teman. Nah, terus ada sosmed ya? Sosmednya Keraton Residen ada. Ada apa? Nanti boleh. Jadi bisa di follow sosmednya kita itu Keraton Residen. Di situ semua informasi ada di situ. Terkait rumah, postingan juga tiap hari update kok. Jadi sosmed kita aktif. Jadi butuh informasi apapun terkait Keraton Residen ada di sosmed kita di Keraton Residen. Bisa di follow ya. Siap. Sama ini teman-teman. Nanti kalau ada yang butuh langsung bisa menghubungi nomor yang akan kita cantumkan di deskripsi nanti ya. Ya bisa. Ada channel YouTube ya? Channel YouTube nggak ada kita. Kita kali ya kita. Oke teman-teman. Terakhir Mas Pandu, apa yang mau disampaikan ke para teman-teman kami ini? Teman-teman yang mana? Teman-teman yang melihat channel kita. Ya buat semuanya intinya pertama ya kita lakukan yang terbaik, jalani hidup dengan baik. Semua hal memang harus diupayakan, harus semangat dalam menjalani kehidupan. Semua orang itu pasti ada masalah. Semua orang pasti kena masalah. Tapi kita nggak mendoakan orang kena masalah, tidak. Cuman percayalah, masalah itu pasti berlalu. Ya, bagaimana cara kita menyikapi apa yang kena ke diri kita, masalah itu ya semua itu bisa diselesaikan, intinya begitu. Jadi jalani hidup dengan baik, penuh semangat, jujur paling utama ya, intinya itu sih. Gak ada lagi apa ya, gak ada. Istimewa. Keluh pada hari ini banyak banget dari Mas Pandu, luar biasa, developer muda mulai 2018 sampai sekarang malah melesat dan melejit ya progres bisnisnya. Kami doakan semoga
yang menjadi cita-cita Mas Pandu selalu tercapai dan selalu diberikan kesehatan, Amin. bisnisnya lancar, diberikan Amin. keselamatan, kesehatan, dan diberikan yang terbaik untuk Mas Pandu dan keluarga. Amin. Baik teman-teman, perbincangan kita dengan Mas Pandu pada hari ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Bye teman-teman, terima kasih. Thank you. Oke. Terima kasih banyak Terima kasih. Mas Rohim atas Terima kasih. kunjungannya ya. Siap. Semoga yang kita bahas hari ini bermanfaat. Amin. Oke. Kapok. Oh, pasti. Pokoknya kalau ke Jember harus mampir. Siap, mantap. Kalau nggak mampir, tak cekat nanti. Terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih.